Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe dan selamat bergabung bagi kalian yang baru aja bergabung di channel gue. Gue ingetin ya, gue cuman bacain alur cerita dari novel itu sendiri. Jadi kalau misalkan gambar tidak sesuai, video tidak sesuai, tete bengek, gue cuman bawain alur ceritanya. Dan satu lagi, kenapa nggak upload videonya bang? Videonya tuh belum rilis di episode yang gue bawain saat ini. Oke ya, tanpa banyak basa-basi, yuk langsung kita cek di out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang telah mengalahkan 3 kelompok siswa senior kini berhadapan dengan kelompok Black Demon, di mana ketua dari Black Demon bernama Tisan. Saat Xiaoyan mencoba menyerang Tisan, di sisi lain Wu Zia, Wu Hao, dan siswa baru semuanya berada di dalam situasi yang tidak diuntungkan. Dengan mengandalkan api surgawi Xiaoyan mampu bersaing dengan Tisan untuk sementara waktu. Antara 5 medan pertempuran, hanya Sun Er yang terlihat lebih unggul. Di sisi lain, Wu Hao yang kehabisan tenaga, dia diserang oleh salah satu anggota Black Demon. Salah satu seorang anggota Black Demon memanfaatkan kesempatan ini. Dia lalu menyerang Wu Hao. Untungnya situasi saat itu Sun Er sudah menang melawan musuhnya. Bayangan hitam tiba-tiba melesat. Anggota kelompok Black Diamond, aduh keceletot setan hitam we lah ya. Tong musikin cicing kumaing ya. Oke lanjut. Saat tiba-tiba bayangan hitam melesat, kelompok setan hitam itu terkejut. Salah satu kelompok setan hitam yang akan menyerang Wu Hao tiba-tiba berhenti dan mundur 2 langkah. Sun Er dia sangat tepat waktu untuk membantu Wu Hao. Sun Er lalu berkata, "Apakah kamu baik-baik saja Wu Hao?" "Aku baik-baik saja," ucap Wu Hao. Sun Er berkata, "Serahkan padaku, kamu harus istirahat dulu sebentar." Wu Hao lalu menjawab, "Ada salah satu anggota setan hitam yang terkena seranganku. Lukanya cukup parah. Lebih baik saat ini kita bekerja sama untuk mengalahkan dia. Kalau tidak, Wu Zia dan siswa lainnya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi." Wu Hao kemudian menghirup napas dalam-dalam, mencoba mengeluarkan semua sisa doki yang ada di dalam dirinya. Dengan keras dia menyerang anggota kelompok setan hitam itu. Sun Er yang khawatir tentangnya hanya bisa menggelengkan kepala dan segera menyusulnya. Setelah mereka melakukan serangan bersamaan, anggota setan hitam itu terkalahkan. Saat ini sudah 2 orang dari kelompok setan hitam kalah. Pada saat ini Xiaoyan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Api yang berwarna hijau menempel di tubuhnya tiba-tiba membuat Tinsan merasa ketakutan. Tiba-tiba suhu panas yang sangat tinggi menyebabkan kulit Tinsan memerah. Tinsan lalu berkata, "Sialan, apa sebenarnya nyala api ini?" Sementara Tinsan sangat marah di dalam hatinya, tubuhnya dengan cepat menarik kembali setiap dia melakukan pertukaran pukulan. Langsung dibakar oleh api hijau Xiaoyan. Pusing gak lu? Gue pusing. Jadi begini nih. Maksudnya karena ini pertarungan tangan kosong nih. Jadi setiap Tinsan mukul, mukul. Itu kan si Xiaoyan dilindungi api yang berwarna hijau menyala nih. Jadi setiap pukulannya tuh kan kena bakar api hijaunya. Jadi dia merasa kepanasan, kulitnya sampai merah. Jadi setiap mukul dia langsung narik tangannya lagi karena ngerasa ini panas banget gitu. Dia dipukul ngerasa panas. Mungkin pertempurannya akan seperti itu. Itu sih otak gue yang udah mulai ngebut memikirkan kata-kata novel tadi nih ya. Oke lanjut. Bahkan baju besi keras di tubuh Tisan yang seperti kulit kura-kura mulai hangus terbakar api warna hijau Xiaoyan. Hehehe, Xiaoyan tertawa saat melihat ekspresi Tinsan. Tatapannya menyapu ke arah Sun Er dan Wu Zia di sampingnya. Saat kemudian mereka bertiga melesat ke depan secara bersamaan. Saat ini mereka bertiga menyerang secara bersamaan kepada Tisan. Kulit kura-kura keras seperti doki armor milik Tisan pada dasarnya telah dimasak oleh Grand Lotus Core Flame milik Xiaoyan. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyerangnya. Tiba-tiba Tisan berkata, "Tunggu." Xiaoyan, Sun Er, dan Wu Zia berhenti. Lalu mereka berhenti dengan jarak 1 meter. Dengan kekuatan yang sudah disiapkan untuk menyerang Wu Zia secara bersamaan. Xiaoyan lalu berkata, "Ada apa? Kenapa kau tiba-tiba menyuruh kami berhenti?" "Aku mengaku kalah. Kami telah kalah," ucap Tisan. Wah, Tisan pinter nih. Itu kalau serangannya 3-3-nya nyampe ke Tisan,
Udah jadi martabak telur mungkin Tisanya ya. Jadi pinter, menurut gue Tisanya pinter. Oke lanjut. Hahaha, Xiaoyan tertawa dan dia berkata, sekarang giliran saya meminta pilihan kepada Anda. Serahkan semua energi api yang sudah kau rebut kepada pemiliknya. Jika tidak, saya bisa dengan mudah untuk merusak doki langkah Anda. Bagaimana? Setelah Xiaoyan mengatakan ancaman itu, Tisan acuh tak acuh hanya bisa mengikutinya. Semua energi api yang dia keluarkan dari cincin penimpanannya lalu diberikan kepada Xiaoyan. Wajah mereka dipenuhi kebahagiaan dan berkata, hahaha, api energi kita akhirnya telah kembali ke tangan kita, ucap siswa baru. Xiaoyan, saya akui bahwa kamu memiliki bakat aneh di usiamu saat ini. Melihat usiamu yang masih sangat muda. Namun sebenarnya masih ada satu tantangan lagi bagi kalian. Ada kelompok terakhir yang belum kalian hadapi. Pada saat kamu keluar hutan ini, kelompok setan putih merupakan grup yang paling kuat dibandingkan kelompok setan hitam. Nambah lagi setan putih. Ntar ada kolor hijau nih, pasti ada nih yang ngalangin Xiaoyan kolor hijau nih. Jika kalian gagal bertarung dengan mereka, semua energi api yang kalian dapatkan hari ini akan berakhir di tangan setan putih, ucap Tisan. Lalu Xiaoyan berkata, kami akan bertarung dengan mereka. Pertempuran terakhir yang menentukan akan segera kami mulai, ucap Xiaoyan. Setelah menghabiskan satu malam dan memulihkan seluruh dokinya, Xiaoyan, Sun Er dan Huazia serta siswa baru lainnya, mereka kali ini melanjutkan perjalanan dipimpin oleh Xiaoyan. Setelah mereka semua masuk gerbang akhir, terlihat 50 orang siswa senior yang merupakan grup setan putih dipimpin oleh orang yang berwajah pucat bernama Lu Huo. Mereka melihat ke arah Tisan lalu berkata, Tisan, siswa baru yang telah menjadi perbincangan itu, apakah sudah kamu tangkap? Tisan lalu menjawab, orang-orang itu sangat kuat. Pengalaman bertempur mereka juga jauh dari apa yang saya bayangkan dari siswa biasa. Dan menurut saya Anda juga tidak akan menang melawan siswa baru itu, ucap Tisan. Tidak lama setelah itu, kelompok Xiaoyan muncul satu persatu dari hutan. Dan totalnya diperkirakan ada 50 orang yang telah dipimpin oleh Xiaoyan. Penetua Su, di sini kita dikejutkan oleh siswa seperti itu. Penetua Su lalu berkata, sungguh di luar dugaan. Ternyata ada seseorang yang mampu mengumpulkan semua siswa baru seperti itu. Ini adalah hal yang tidak biasa. Tapi siapa orang yang memimpinnya? Ucap dari Penetua Su. Pada saat Xiaoyan mendatangi kelompok setan putih, dia berkata, kalian para senior kelompok terakhir yang harus saya kalahkan yang disebut dengan setan putih bukan? Lu Hao lalu berkata, ya saya kelompok setan putih dengan wajah yang pucat. Xiaoyan lalu menjawab sambil tersenyum, saya kelompok siswa baru, Xiaoyan. Xiaoyan melangkah ke depannya dan berkata kembali, Lu Hao, senior, bisakah Anda mengizinkan kami melewati pos terakhir ini? Ekspresi Lu Hao cuek dan tidak peduli. Matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan. Kemudian dia mengucapkan, tidak. Xiaoyan lalu berkata kembali, karena senior Lu Hao tidak mau membiarkan kami lewat, maka biarkan pedang Xuan ini yang akan membuat jalan untuk saya lewat. Tangan Xiaoyan perlahan memegang pedang Xuan sambil tersenyum. Xiaoyan menoleh ke arah Sun Er dan dua lainnya untuk mengatakan, kita tidak perlu berlama-lama di dalam pertempuran ini. Kalian semua tidak perlu menahan apapun. Jangan buang waktu bahkan sedetik pun untuk menghajar para kelompok setan hitam ini. Mereka bertiga lalu mengamuk. Doki di tubuh mereka menyala bersamaan. Xiaoyan menggiring Lu Hao untuk memastikan afinitas serangannya. Dan walaupun pil ungu dilemparkan ke mulutnya dan dia meludahkan api ungu ke tangannya, setelah itu Grand Lotus Core Flame menyala di tangan kanannya. Hanya karena pertarungan terakhir, Xiaoyan memutuskan memakai dua jenis api dan mengakhiri dengan waktu yang singkat. Ekspresi Xiaoyan ini merupakan suatu yang bahkan baru pertama kali mereka melihatnya. Dengan satu tubuh menguasai dua api yang berbeda merupakan sesuatu hal yang sangat sulit dipercaya. Penetua King yang mengintai mereka dari kejauhan tidak bisa membayangkan serangan mematikan itu. Dan dia berkata, anak itu sudah gila. Haruskah kita bertindak untuk menghentikannya? Ucap Tetua King.
Bahkan seorang elit Do Huang sekalipun tidak akan berani menerima serangan seperti itu. Mari kita lihat dulu ucap Penetua Su. Pada saat ini Xiaoyan mencoba menggabungkan dua jenis api tersebut. Sebelum dia melakukannya, dia berkata, "Sun Er dan yang lainnya segeralah menjauh," ucap dari Xiaoyan. Lu Hao dengan ekspresi sangat ketakutan dia berkata, "Apa yang akan kamu lakukan? Apa itu? Di kelas berapa teknik Dou ini? Kamu benar-benar kuat sampai sejauh itu?" ucap Lu Hao sambil ketakutan. "Anda akan menerimanya tanpa harus saya jelaskan. Ini akan berakhir dengan cepat," ucap Xiaoyan. Saat serangan diluncurkan ke arah Lu Hao, ledakan besar terjadi di arena pertempuran. Kekuatan ini dibuat oleh Xiaoyan. "Apakah orang itu benar-benar hanya seorang dadoshi?" ucap Tisan. Ternyata serangan Lotus Flame Xiaoyan di saat yang bersamaan Penetua Su menyelamatkan Lu Hao. Penetua Su mengangkat kepalanya, mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Sesaat kemudian dia tersenyum dan berkata, "Hei anak kecil, kalian para siswa baru dianggap sebagai pemenang untuk kompetisi pemburuan energi api ini. No, seorang tetua aja udah mending selesai aja udah. Lu mampus kalau ngelawan dia udah. Dia yang menang udah. Itu seorang gila, seorang tetua Su udah nggak mampu gitu. Ini nggak bener nih. Ini terlalu over. Itu baru Xiaoyan belum Yalau keluar. Aduh bahaya. Bisa hancur nih, Akademi Jianan hancur. Ampun, angkat tangan ke kamera. Itu pasti begitu pikirannya Penetua Su. Oke, lanjut. Setelah dinyatakan bahwa pemenangnya kelompok Xiaoyan, seluruh siswa baru saling bersorak memuji Xiaoyan tanpa henti. "Woi Xiaoyan, hidup Xiaoyan. Xiaoyan keren. Xiaoyan, mantap Xiaoyan." Di saat yang bersamaan, Sun Er lari mendatangi Xiaoyan. Dia lalu bertanya dengan cemas, "Kakak Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja. Hanya saja saya kehabisan kekuatan sementara ini." Harus diketahui, kekuatan Angry Buddha Lotus Prime milik Xiaoyan sangatlah menakutkan. Namun jika setelah menggunakannya, maka kekuatan spiritual dan dokinya akan terkuras banyak. Huazia dikejutkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan. Dia menepuk pundaknya dan berkata, "Sungguh tidak terduga, bahkan Anda benar-benar memiliki kekuatan semacam itu. Tidak heran jika Sun Er terus-menerus mendamba-dambakan Anda." Hu Hao pun tidak bisa untuk tidak kagum oleh kemampuan dan trik Xiaoyan kali ini. Oleh karena itu, dengan karakter Hu Hao secara alami dia menilai itu sebagai motivasi untuk melampauinya. Dia kemudian berkata, "Penglihatan Sun Er memang tidak buruk. Namun aku akan terus bekerja keras untuk mengejarmu dalam hal latihan apapun," ucap dari Hu Hao. Kali ini Xiaoyan sangat menghormati mereka setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan yang telah dilalui bersama-sama. Oleh karena itu, kali ini Xiaoyan memberikan respon yang sangat hangat dan menjawabnya, "Jangan terlalu memuji saya. Tanpa bantuan kalian, tidak mungkin saya bisa sejauh ini. Tidak peduli seberapa kuat saya." Suara tidak puas tiba-tiba terdengar dari Lu Hao yang berkata, "Penetua Su, kami belum kalah." "Betul sekali, kami tidak kalah. Kami masih bisa bertaruh," ucap anggota setan putih lainnya. Ekspresi Penetua Su serius saat dia berteriak dengan dingin, "Kalian semua diam. Jika saya tidak turun tangan sebelumnya, kalian semua akan jadi empek-empek lembut. Saya sudah mengatakan bahwa kompetisi berburu energi api kali ini sudah berakhir. Jika kamu masih belum puas, kamu bisa langsung memberikan tantangan kepada siswa baru 1 bulan setelah mereka memasuki Akademi Dalam. Selama mereka setuju, arena pertarungan Akademi Dalam terbuka kapan saja. Namun untuk saat ini kalian semua harus diam dan menuruti apa yang aku katakan," ucap Penetua Su. Penetua Su melirik Lu Hao sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Saat itu ekspresinya menjadi lembut dan berkata, "Sebagai pemenang kompetisi pemburuan api energi tahun ini, semua siswa baru yang hadir masing-masing akan mendapatkan 20 hari energi api. Xiaoyan, Sun Er, Huazia, Wu Hao dan masing-masing akan mendapatkan kartu kristal api hijau sebagai tambahan. Dan energi api selama 30 hari. 4 orang dari kelompok Xiaoyan sekali lagi bingung dengan apa yang disebutkan kartu kristal api hijau ini.
Mereka saling bertukar pandangan dan bertanya, kristal api hijau, apa itu? Di wilayah Akademi Dalam, kartu kristal api dibagi dari atas sampai bawah menjadi beberapa warna. Hitam, biru, hijau, merah, dan ungu. Kartu kristal berwarna hitam di tangan Anda adalah kelas terendah. Kartu kristal semacam ini hanya memberi Anda kualifikasi untuk berlatih di tingkat pertama dan kedua dari menara pemurnian Ki Langit Berkobar. Kartu biru memiliki kualifikasi untuk memasuki level 3 dan 4. Dan terus seperti ini. Jika seseorang ingin menaikkan nilai kartu kristal, seseorang harus menukarnya dengan energi api di Akademi Dalam. Biasanya seseorang perlu membayar energi api selama 100 hari untuk menukarkan kartu kristal hitam menjadi kartu kristal biru. Untuk mengubah kartu kristal biru menjadi kartu kristal hijau, seseorang akan membutuhkan energi api selama 200 hari. Sekarang setelah Anda memperoleh kartu kristal hijau sebagai hadiah, itu setara dengan Anda menghemat 300 hari energi api. Dan ini bukan jumlah yang kecil. Di antara siswa yang lebih tua di Akademi Dalam yang hadir, kebanyakan dari mereka saat ini menggunakan kartu kristal berwarna biru. Dengan pengecualian Lu Hao. Secara kebetulan, dia sudah mengubah kartu kristal berwarna biru menjadi kartu kristal berwarna hijau minggu lalu. Hanya setelah mendengar rumor ini, Xueyan dan yang lainnya mengerti mengapa tatapan orang-orang di sekitar mereka dipenuhi dengan rasa iri. Setelah penetua Su selesai menjelaskannya, dia menjabat tangan dan 4 kartu kristal berwarna hijau diberikan kepada Xueyan. Baiklah, karena Anda telah berhasil menyelesaikan kompetisi pemburuan kristal api, ikuti saya ke Akademi Dalam, ucap penetua Su. Dia memimpin dan berbalik dan perlahan berjalan menuju tangga yang dibuat dari pecahan batu yang mengarah ke arah lereng gunung. Xueyan menghela napas panjang. Dia lalu berkata dalam hatinya, akhirnya kita sampai masuk ke Akademi Dalam. Ini sungguh tidak mudah. Flamheart Flame, apakah kamu benar-benar ada di sini? Semoga aku tidak kecewa kali ini, ucap Xueyan dalam hatinya. Dan bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Ketika Xueyan menuju Akademi Dalam dan akhirnya dapat dipastikan Xueyan masuk ke Akademi Dalam. Dan nantikan keseruan kelanjutan ceritanya di konten gue berikutnya. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan bagi yang suka silahkan like dan share video ini ke teman-teman kalian yang sama pengagum Donghua anime juga. Oke, assalamualaikum dan sampai ketemu lagi nanti. Dadah.